Oke, bismillah. Ayo kita mulai belajarnya. Tentang kardiovaskular. FYI ini, kardiovaskular itu termasuk sub bab salah satu bab farmakologi yang lumayan banyak keluarnya. Jadi, kardiovaskular infeksi itu termasuk bab besar ya, bab besar dan soalnya cukup banyak dari situ. Karena apa? Karena di Indonesia itu sendiri infeksi dan kardiovaskular itu termasuk tinggi ya prevalensinya dan merupakan apa ya penyakit yang berkepanjangan gitu. Makanya banyak kasus-kasusnya. Oke, ini soalnya aku ambil dari buku latihan yang dulu pernah aku pakai. Mungkin kalian kalau pasti akan familiar kalau mungkin beli buku yang sama ya. Aku beli ini aku ambil dari buku kumpulan soal UKAI. Jadi kalau kalian beli buku yang sama juga pasti soalnya kurang lebih sama. Oke, mari kita bentar. Aku rada kagok nih, udah lama enggak buka YouTube. Mengerti. Oke. Ini apa nih? Nah, oke. Bismillah. Kita masuk nomor satu. Seorang, oh ya, tipsnya teman-teman kalau mau apa ngerjain soal UK itu harus baca soalnya terlebih dahulu. Nah, di sini apakah antihipertensi yang tepat untuk pasien? Kita baru lihat nih pasiennya itu kenapa. Coba di sini highlightnya dia itu seorang perempuan usia 42 tahun. Biasanya kalau perempuan itu yang perlu diperhatikan adalah dia hamil atau tidak. Nah, kebetulan di sini dia tidak hamil dan dia punya riwayat diabetes mellitus dan mengalami hipertensi dengan tekanan darah 150/94 mmHg. Recordnya ada. Nah, recordnya aku record, nanti aku upload di YouTube Wikipedia. Nah, hasil analisis urin menunjukkan pasien mengalami proteinuria. Apakah yang direkomendasikan kepada pasien tersebut? Nah, ini kata kuncinya adalah pasiennya mengalami DM dan hipertensi serta proteinuria. Sebelumnya coba sambil mereview dulu nih teman-teman. Tekanan darah 150/94 itu termasuk stage berapa coba? Ah, soalnya belum kelihatan. Sebentar. Padahal aku udah coret-coret. Bentar. Sebentar ya. Oke, oke. Oke, sekarang udah kelihatan belum? Udah, Kak. Yap. Oke. Em, 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 em. Oke, aku ulang. Ini. Soal nomor satu. Di sini seorang pasien perempuan usia 42 tahun. Nah, ini aku ulangi lagi ya. Kalau perempuan itu yang perlu di note adalah apakah dia hamil atau tidak. Nah, di sini dia tidak hamil. Lalu, riwayat DM, dia punya riwayat diabetes mellitus dan mengalami hipertensi dengan tekanan darah 150/94 mmHg dan analisa urin menunjukkan proteinuria. Nah, ini teman-teman, coba deh kita sambil nge-review materi kita. Kalau tekanan darahnya itu 150/94 itu stage berapa coba? Nih, stage berapa nih? Aduh, susah. Stage berapa teman-teman? Stage 2 bukan, Kak? Iya, betul. Stage 2 ya. Kapan sih pasien itu dikatakan mengalami hipertensi? Hipertensi itu ketika TD berapa? 120/80 Ah, yakin 120/80. atau tergantung. 120/80 itu kalau tidak salah normal deh. Kalau dikatakan tekanan darah, ini kalau nggak salah ya, yang aku ingat dari JNC 8, berapa? 100? 30 40 per 90. 90. 40/90. Nah, ini
dia itu pakai kata atau teman-teman. Kalau coba nanti kalian buka lagi bukunya, kalau tidak salah dikatakan tekanan darah ketika tekanan diastolik itu lebih dari 140 atau diastoliknya itu lebih dari 90. Kalau dia pakai kata atau berarti kalau salah satu dari keduanya itu sudah mencapai nilai yang di sini berarti udah bisa dikatakan dengan hipertensi. Kalau di JNC 7 itu masih 130 kalau tidak salah ya. Untuk di Indonesia itu sendiri, coba nanti dilihat ya guideline-nya karena biasanya itu dari Kemenkes itu apa ya, soal-soal luka itu ngacu ke Kemenkes, cuma setahu aku sih, seingat aku ya, ini masih 140 per 90. Aku belum belajar lagi soalnya. Nah, lalu ada stage 1. Ya ini ya stage 1. Stage 2, terus ada stage 3. Nanti ada juga yang dikatakan dengan apa? Krisis hipertensi ya enggak? Atau urgensi. Nah, Nah, ini PR buat teman-teman. Coba nanti bisa dirinci ini stage 1 berapa sih, stage 2 stage 3 berapa. Ini sih sebagai pengetahuan aja. Yang penting kita itu harus paham hipertensi itu ketika tekanan darahnya lebih dari 140 per 90. Kalau di sini dia itu ini udah lebih dari 90. Kalau nggak salah dia itu diastoliknya ya. Dia udah masuk ke dia stage 2. Nah, di sini ada kata kunci lain teman-teman, mengalami proteinuria. Ada yang tahu nggak proteinuria itu apa? Proteinuria. Adanya protein di urin bukan, Kak? Ya, betul. Adanya protein di urin. Nah, kalau begini nih, kira-kira antihipertensi apa sih yang paling cocok untuk pasien tersebut? Coba. Apa nih jawabannya teman-teman? Propanolol? Propanolol golongan apa? Beta blocker. Beta blocker. Amlodipin? CCB. Beta CCB. blocker. Amlodipin CCB. Ya, nggak bisa dikecilin ini ya. Ini gimana caranya ya? Aduh, kagok. Udah lama nggak pakai ini. Propanolol, beta blocker, amlodipin CCB. Bisa prolong? Beta blocker. Beta Beta blocker. blocker. Enalapril? ACI. AC. ACI ya. Kalau hidroklorotiazid? Ya. Apa? Diuretik. Apa? Diuretik. Diuretik, benar. Diuretik. Nah, sebenarnya kalau hipertensi itu gampang, teman-teman. Hipertensi itu hampir semuanya ya, kuncinya ya. Kunci hipertensi. Kunci hipertensi. Hampir semua pasien hipertensi first line-nya adalah menggunakan first line-nya apa? ACI ACI atau atau ARD. AEB. Apa yang perlu kita note kecuali pasien dengan ibu hamil? Karena pasien dengan ibu hamil itu dia kontraindikasi dengan ACI atau ARB. Nah, di sini gampang nih. Pasiennya itu kan baru mau dikasih ya. Kan kalau secara teori ya udah kita pakai aja nih guideline yang ada gitu kan. Entah itu di rumah sakit dipakainya begitu atau enggak kan itu terlepas dari ini ya. Biasanya di rumah sakit bukan itu kok first line-nya atau yang lainnya. Nah, kita pakai teorinya aja di sini. Antihipertensi yang tepat untuk pasien adalah enalapril karena enalapril itu golongan AC inhibitor. AC inhibitor itu merupakan first line dari hipertensi. Kalau kalian buka GNC 8 itu tuh hampir semua pasien hipertensi dengan penyakit komorbid, kalau
kita teliti satu-satu, kan obatnya banyak kan, nggak cuma satu. Tapi kalau teman-teman nanti baca satu-satu dan teliti satu-satu, pasti masing-masing comorbid itu mempunyai rekomendasi terapi first line-nya adalah ACI atau ARB gitu. Biasanya kalau yang udah ada beta blocker gitu-gitu ya, beta blocker itu udah mengarah ke ada jantungnya gitu. Misal dia ada bawaan kena di jantungnya atau yang lainnya gitu. Itu ada, aku ingat, aku pernah bikin resume itu ada di PPT aku, cuma aku belum baca lagi. Cuma setahu aku, seingat aku, first line untuk semua antihipertensi adalah ACI. ACI itu gampang teman-teman, belakangnya itu pril-pril-pril. Ramipril, enalapril, captopril gitu ya. Dan ada ARB, angiotensin reseptor blocker. Nah, dia itu kalau aku dulu ingatnya belakang itu mantan karena belakangnya itu tan-tan-tan. Valsartan, kandesartan, losartan. Nah, itu semua ARB. Coba sebelum kita lanjut teman-teman, ACI atau ARB itu coba dia itu mekanisme kerjanya gimana sih? Coba ACI. Menghambat enzim angiotensin converting Kak. Enzim angiotensin converting itu fungsinya buat apa sih teman-teman? Untuk mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Kenapa dihambat pengubahan itu? Ya, udah. Coba ACI, kalau paham konsep ini nanti pasti lebih enak sih buat menghambat AG1 menjadi ya menjadi angiotensin 2. Kenapa angiotensin 2-nya dihambat? Karena angiotensin 2 ini dia itu termasuk salah satu apa ya? Salah satu dia namanya apa sih? Kalau dia eh, efeknya dia ini kalau dilepaskan gitu ya angiotensin 2 kalau dilepaskan di dalam tubuh adalah bisa apa? Bisa meningkatkan tekanan darah. Salah satunya dengan kayak meningkatkan TPR-nya, total peripheral resistennya itu meningkat. Karena tekanan darah itu kan hasil kali dari volume sekuncup dengan TPR kan. Nah, jadi kalau salah satu dari keduanya itu meningkat, maka akan terjadi tekanan darah. Nah, salah satunya obat obat aku bisukan dulu ya. Salah maaf. Nah, salah satunya obatnya makanya menghambat si TPR biar naik. Salah satunya ya dengan dihambatlah si angiotensin 2 ini. Nah, si ACI itu kerjanya yang membentuk si AG2 salah satunya kan. Nah, makanya dia dihambat biar nanti AG2-nya itu nggak banyak-banyak di dalam tubuh gitu. Nah, sekarang apa sebenarnya bedanya ACI sama ARB? Sama-sama angiotensin nih. Cuma yang ini converting enzim, yang ini adalah reseptor blocker. Jadi, urutannya itu teman-teman, urutannya itu dari apa sebenarnya itu? Ada yang pertamanya gitu, aku lupa. Yang pembentuk angiotensinogen itu sendiri. Oh, yang ada di ginjal itu apa ya? Renin atau apa ya? Nah, pokoknya si angiotensinogen itu udah dibuat. Nah, angiotensinogen ini diubah menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 diubah menjadi angiotensin 2 oleh enzim namanya enzim angiotensinogen converting enzim. Makanya enzimnya dihambat supaya angiotensin 2-nya itu tidak terbentuk. Nah, lalu angiotensin 2 ini biar bisa memberikan efikasi gitulah ya. Dia itu harus berikatan dengan reseptornya. Nah, kalau ACI ini misal biasanya kan dia bikin batuk gitu kan karena si AC ini selain bisa membentuk angiotensin 2, dia itu bisa menurunkan bradikinin. Nah, tapi kalau dia dihambat bradikininnya naik, akhirnya bikin batuk gitu. Salah satu obat yang punya fungsi rada sama itu adalah ARB, cuma bedanya apa? ARB ini menduduki reseptornya, teman-teman. Jadi, angiotensinogen tetap kebentuk nih, tapi reseptornya
diduduki sama obat ARB. Akhirnya meskipun angiotensin 2-nya ini terbentuk, reseptornya aja nggak ada. Nah, makanya efek dari angiotensin 2 ini tidak akan terjadi gitu. Makanya biasanya kalau ACI ini pasiennya nggak bisa nerima, bisa dikasih dengan ARB seperti itu. Oke, berarti jawabannya adalah yang D. Enalapril. Ada yang beda teman-teman jawabannya? Sama ya. Ada dari soal ini ada yang mau didiskusikan? Eh, ini kalau mau lanjut. Oh, oh ini. Hmm, oh, karena aku pakai ini ya. Bentar ya. Ini biar hilang gimana? Berarti dihapus ya? Ya. Oh, 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 oh. Nih, bentar ya. Udah lupa nggak? Udah bersihkan gambar semua gambar ya. Oke. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Ini berarti aku pakai yang PPT aja. Bentar ya, teman-teman. Mana nih? Oh, ini nih. Biar kesimpan di slide itu pakai ini. Ah, dah. Oke, kita lanjut soal nomor 2, teman-teman. Obat apakah yang disarankan? Nah, ini. Bagaimana mekanisme kerja dari Bagaimana mekanisme kerja dari obat tersebut? Coba kita telaah satu-satu lagi teman-teman. Nih, pasien pria. Pasien pria terus loh, kok ini menghilang? Sebentar. Bentar ya, maaf, maaf, maaf. Ini oke. Pasien pria tiba-tiba mengalami lemas dan pingsan. Lemas dan pingsan. Dilarikan ke UGD 2,5 jam setelah gejala pertama muncul. Pasien didiagnosa mengalami stroke iskemik. Dokter memberikan obat alteplase rute IV. Nah, bagaimana mekanisme kerja obat tersebut? Coba teman-teman. Stroke itu ada stroke iskemik, ada stroke hemoragik kan. Nah, di sini, waduh, oke, habis waktu ya. Stroke iskemik. Pasien mendapatkan alteplase teman-teman. Obat-obatan untuk stroke itu apa aja sih yang teman-teman tahu, yang udah belajar nih buat stroke iskemik atau stroke-strokean gitu. Kalau ada Ada pasien kena stroke fibronolitik, yang tergambar itu obatnya golongan apa aja? Apa? Coba, maaf, bisa diulang? ada altipatelet, Terus? ada juga antitrombo, Ada berapa? Ada trombolytik. Nah, oke. Sekarang coba sini ya. Em, ini Enggak. tuh. Ada antiplatelet, ada fibrinolitik, ada antikoagulan. Bedanya apa? Coba ada yang tahu nggak? Bedanya antiplatelet sama antikoagulan dulu deh. izin jawab Kak. Kalau antipatelet itu obat yang kerjanya itu menghambat agregasi patelet. Kalau Mm-mm. anticoagulan itu untuk antikoagulan untuk bukan menghambat ya, untuk pengenceran darah, menghambat Pancaran pengenceran darah. darah. Terus kalau fibrinolitik, eh, gampangnya teman-teman. Kalau aku dulu ya buat belajar stroke itu logi aku ngelogikain ya gitu kan. Stroke itu kan karena ada penyumbatan, iya nggak? Penyumbatan.
di dalam pembuluh darah salah satunya, iya kan? Nah, penyumbatan Iya, itu Kak. terjadi karena apa coba? Bayangin aja nih, paralon tuh. Paralonnya kesumbat. Itu berarti karena apa tuh? Karena ada ya ada penyumbatnya. Kalau di tubuh kita itu seperti kayak lemak, terus mungkin apa namanya plak-plak gitu kan. Nah, kalau aku dulu menganalogikannya, bagaimana sih sumbatan itu bisa terbentuk gitu teman-teman? Kan pertama apa namanya harus ngendep dulu ya nggak sih? Harus kayak ada sumbatan-sumbatan itu kan berkumpul dulu gitu kan, berkumpul dulu menyatu gitu kan. Nah, itu tuh yang mencegah biar itu tuh nggak ngumpul gitu. Aku dulu ngelogikainnya itu sebagai antiplatelet gitu. Nah, kalau antikoagulan itu dia mengkoagulasi. Koagulasi itu kan proses mencampurnya itu nggak sih? Proses mencampurnya itu tuh sumbatan-sumbatan yang udah mau mengendap itu kan tinggal menyatu kan bergubul menjadi satu biar besar. Nah, itu si antikoagulan. Terus nanti udah kebentuk nih. Gimana kalau apa namanya sumbatannya udah kebentuk? Kalau kayak kita logikainnya di paralon, gimana kalau udah ada sumbatannya? Ya udah sumbatannya tinggal dipecah gitu kan. Tinggal dipecah aja tuh sumbatan. Nah, kalau yang memecah seperti itu berarti kan sumbatannya udah ada duluan. Itu namanya fibrinolitik. Nah, kalau pasiennya itu biasanya tiba-tiba serangan, itu kira-kira nih teman-teman, udah ada belum sumbatannya? Udah kebentuk belum? Sudah. Udah kan, udah pasti kebentuk kan. Nah, makanya biasanya kalau ada serangan itu dikasihnya fibrinolitik. Nah, yang sering kita dengar itu adalah arteplase. Arteplase ini punya golden hour-nya, golden period. Nah, periodnya itu di bawah 3 jam. Tapi ada beberapa sumber yang mengatakan 4 jaman juga itu ada gitu. Jadi di sini obat arteplase ini mekanisme kerjanya ya si fibrinolitik gitu. Coba antiplatelet contoh obatnya apa? Apa? Aspirin, clopidogrel. Aspirin, juga clopidogrel. Kalau antikoagulan, Warfarin, Warfarin. warfarin, terus enak saparin, gitu ya. Kalau obat jantung yang bisa buat anti nyeri apa? Nih, Aspirin. aspirin bedanya apa berarti? Bedanya di dosisnya, Kak. Oke, kalau sebagai anti nyeri, Kalau sebagai anti nyeri itu 500 miligram. oke, sebagai anti nyeri 500 miligram. Kalau sebagai antiplatelet, 81 miligram atau 100 miligram. oke, sebagai anti platelet, 80 miligram ya. Nah, ini yang kita perlu ingat ya. Aspirin itu sebagai antiplatelet 80 miligram, tapi kalau sebagai anti nyeri itu 500 miligram. Oke, ini jadi jawabannya adalah fibrinol. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini BTW karena Zoom-nya itu nggak premium ya teman-teman. Ini tinggal 3 menit lagi, waktunya habis. Bentar ya. Gimana sih? Hmm, push. Nah, terus mau ke slide selanjutnya. Kok nggak bisa ya? Oh, oke. Selanjutnya, obat apakah yang disarankan? Ini 3 menit bisa nih. Obat apakah yang disarankan untuk pasien tersebut? Nah, di sini pasiennya coba kita telah satu-satu mengalami nyeri di area dada. Nyeri di area dada. Beliau mempunyai riwayat
hipertensi, DM, serta asma. Hasil pemeriksaannya LDL-nya sekian, HDL-nya sekian, dan trigliseridanya adalah 110. Dokter meminta saran kepada apoteker mengenai terapi untuk mengatasi hiperlipidnya teman-teman dari pasien. Nah, hiperlipid itu sendiri teman-teman, eh, apa namanya, penyakit yang seperti apa? Kapan dikatakan pasien mengalami hiperlipidemia? Nah. Kapan coba? Ketika nilai LDL-nya lebih dari normal. Nilai LDL normal itu berapa, teman-teman? LDL normal itu 100 ya. Di sini LDL-nya itu udah 250. Padahal dia itu harusnya normalnya 100. Nah, di sini pasiennya itu eh, apa namanya, selain mengalami hiperlipid juga mengalami hipertensi, DM, dan asma. Obat yang disarankan apa? Untuk hiperlipidemia, first line-nya itu golongan apa, teman-teman? Statin. Statin. Nah, statin itu, ya coba di sini ada 2 obat golongan statin. Simvastatin juga atorvastatin. Nah, kira-kira nih obatnya yang mana? Pilihnya yang A atau yang D? Banyakan jawab yang kenapa jawabnya Yang statin? A. Kenapa yang A? Atorvastatin, Kak. Kenapa ator? Coba yang jawab A itu kenapa, yang jawab atorvastatin kenapa? Coba. Atorvastatin karena LDL-nya sudah melebihi dari 200 mg per desiliter. Atorvastatin. Yang jawab statin karena pasiennya baru. Kalau pasiennya baru, misal nih, pasiennya baru, tapi emang karena dia apa namanya, pas periksa emang udah kayak misal nih, pasien CKD nih. Dia pasien baru, cuma tiba-tiba langsung stage 5. Apakah bisa dia dikasih obat yang rendah untuk stage 1? Enggak kan? Harus